Karena basisnya juga kita memberikan edukasi buat Ya. para investor saham ini. Jadi untuk orang-orang yang sama sekali bahkan, waduh saya nggak ngerti nih mau mulai dari mana, aplikasi Saham Rakyat ini jadi solusi buat mereka. Karena mulai dari belajar, bisa investasi saham, dan juga bisa mendapatkan rekomendasi dari analis yang bersertifikat, semuanya dari satu aplikasi. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kevin Hendrawan, CEO dari Saham Rakyat. Hai Kevin, apa kabar? Halo, baik kabarnya. Terima kasih Daily Social sudah sering ngobrol sama kita. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu ya. I know how busy you are. Waduh, terima kasih. End of year pasti banyak kerjaan, banyak PR-PR yang harus diselesaikan. Tapi before we dive into the conversation, Kev, mungkin Kevin bisa menjelaskan Saham Rakyat itu sebenarnya apa sih? Saham Rakyat itu aplikasi belanja saham pertama di Indonesia. Kita mencoba untuk mempermudah jual beli saham yang biasanya itu dianggap orang seperti sesuatu yang sulit, mainannya orang kaya, mainannya orang pinter. Kita coba untuk membuat itu menjadi mudah dengan konsep seperti belanja di e-commerce. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat kan investasi digital ya, investasi online sekarang selama 2 tahun terakhir kan makin banyak nih pilihannya ya. Dan Saham Rakyat itu termasuk platform yang fokusnya hanya di saham aja. Kenapa sih memilih ke jalur itu, Kev? Oke, karena kalau aku pikir kalau ngomongin tentang investasi, ya entah itu saham atau kripto atau reksadana, itu kan sebetulnya yang paling mudah dipahami itu adalah saham. Kalau menurut versi kita. Karena berinvestasi di saham itu seperti kita berinvestasi di sebuah bisnis. Sama aja kalau ada warung bakso gitu, dia butuh dana ya kita investasi, yaitu sebetulnya konsep saham itu seperti itu. Dan konsepnya sebetulnya kan bagi hasil, dividen itu kan bagi hasil bisa dibilang, sehingga mudah dimengerti orang-orang Indonesia. Dan kita believe kalau di saham itu karena dilindungi juga oleh OJK, memiliki bursa efek yang pastinya sudah terregistrasi dan sudah dengan aturan yang ketat. Nah, kita ingin nasabah kita ini juga aman. Kalau kita lihat perbandingannya saham, investasi saham dulu sebelum akhirnya sekarang platform digital mulai meng-cater, itu apa sih dari sisi trust atau dari sisi demografi atau dari sisi behavior ada perbedaannya nggak sih investasi saham dulu dengan yang sekarang, Kev? Oke, kalau dibandingkan dengan dulu, mungkin 10 tahun yang lalu, demografinya jelas berbeda, karena kebanyakan orang-orang yang berinvestasi itu orang-orang yang sudah dewasa, bahkan institusional yang memang pasti orang-orangnya ini orang-orang yang berdasi lah, bisa dibilang. Kalau dibandingkan dengan sekarang, demografinya itu kalau dilihat dari data sekitar 60-70% itu bahkan millennials. Jadi sekarang bisa dibilang bursa saham di Indonesia itu dikuasai ataupun ditinggali oleh para milenial seperti itu. Dari sisi behaviornya juga berubah. Kalau dulu itu banyak orang yang lebih suka berinvestasi jangka panjang. Kalau sekarang millennials, karena millennials Gen Z ini adalah makhluk-makhluk yang tidak sabaran, maka banyak trader-trader baru yang muncul, terutama di era corona 2 tahun yang lalu itu muncul. Banyak sekali orang yang memang berprofesi full time sebagai seorang trader di pasar saham. Artinya sekarang Gen Z sama milenial sudah melihat investasi saham dan investasi digital lainnya sebagai salah satu peluang mereka untuk nambah uang sampingan gitu ya, atau just for the sake of investment gitu ya, Kev ya. Cara ngelurnya ke mereka itu harus marketing abis-abisan nggak sih secara agresif, Kev? Atau ternyata at the end of the day platform yang lebih dipercaya dan yang lebih reliable yang akhirnya dipilih oleh target user dari Saham Rakyat? Oke, semua itu satu kesatuan ya bisa dibilang. Platform yang reliable itu pasti, dan kita memang untuk bisa terdaftar dan juga launching aplikasinya itu kan dites dulu oleh bursa. Jadi ada pihak berwenang yang melihat bahwa ini aplikasi ini layak atau tidak sih sebetulnya untuk diluncurkan ke masyarakat. Ketika itu sudah launching, berarti kita yakin dan kita percaya bahwa aplikasi yang kita miliki Saham Rakyat ini reliable enough untuk bisa meng-cater kebutuhan para trader maupun investor. Dua. Dan juga untuk ngelurnya sendiri di Saham Rakyat itu kita tidak pernah marketing yang dalam artian burning money atau apa, enggak, karena invite ambasador dari Jepang atau Korea gitu. Enggak, kita belum mampu untuk melakukan itu, keterbatasan. Jadi kalau kita lebih ke arahnya itu komunitas.
Karena dari awal Komunitas. Saham Rakyat itu kan berdiri bahkan komunitas dulu baru jadi aplikasi. Oke. Jual beli saham, sehingga komunitas ini yang terus kita bina dan kita bangun. Dan karena basisnya juga kita memberikan edukasi buat para investor saham ini, jadi untuk orang-orang yang sama sekali bahkan, aduh saya nggak ngerti nih mau mulai dari mana, aplikasi Saham Rakyat ini jadi solusi buat mereka, karena mulai dari belajar, bisa investasi saham, dan juga bisa mendapatkan rekomendasi dari analis yang bersertifikat, semuanya dari satu aplikasi. Oke, jadi nggak kemana-mana ya. Nggak kemana-mana. Stay tune aja terus di Saham Rakyat aplikasi. Tapi dari sisi teknologi, salah satu yang difokuskan oleh Kevin dan tim mengembangkan teknologi di Saham Rakyat nggak sih? Perlu yang sophisticated nggak sih untuk orang akhirnya menggunakan, atau ternyata kalau saham kan at the end of the day kan jual beli ya? Gimana? What is your take on that in terms of technology? Oke, dari sisi teknologi, kita kalau bilang apakah kita mencoba untuk jadi yang paling sophisticated, jawabannya tidak. Tapi kita mencoba untuk menjadi yang paling simple, sesimpel-simpelnya. Karena semakin sophisticated di sini yang saya bilang, yang saya definisikan itu yang lengkap banget, yang semuanya ada sedetail-detailnya, itu orang malah motivasi atau minatnya itu turun. Karena orang Indonesia itu pengennya yang terima beres, yang simple, yang kalau bisa nggak usah mikir. Sehingga kita mencoba mengembangkan produk kita itu gimana supaya orang seminim mungkin dia merasa ribet, seminim mungkin mereka merasa pusing dengan angka-angka, mereka bisa melihat saham ini menjadi sesuatu yang mudah. Oh, rasanya gampang nih, kayaknya gini doang. Kalau orang sudah masuk ke dalam satu platform, hawanya itu senang, merasa bahwa oh, ini gue bisa nih kayak gini, maka minat mereka untuk belajar dan mendalami jadi lebih enak. Tapi bayangkan kalau kita masuk ke sebuah aplikasi dan tembok ini udah tinggi banget, wah ini bahasa apa nih, gue nggak ngerti. Ya akhirnya mereka akan keluar lagi gitu. Malah minatnya yang tadinya pengen belajar jadi, aduh kayaknya bukan gue deh, ini gue kayaknya nggak sepinter ini untuk mengerti. Nah, sedangkan itu kan image yang kita nggak mau bangun. Kita pengen mensosialisasikan bahwa saham ini milik semua orang, bisa kok, bukan sesuatu yang sulit. Karena konsepnya seperti tadi kan, yang kita berdagang, ada warung bakso, kita invest. Konsep itu. Baru-baru ini kan Saham Rakyat juga baru meluncurkan fitur Saham Pro ya, Kev ya? Saham Rakyat Pro. Saham Rakyat Pro. Itu tujuannya untuk meng-cater mereka yang sudah berpengalaman, yang sudah pakar lah ya. Tapi saat ini lebih banyak yang mereka yang player atau yang baru sih? Terus di luar demografi Gen Z milenial, ada lagi nggak sih demografi baru yang ternyata mulai masuk nih di Saham Rakyat? Oke, kalau di Saham Rakyat sendiri, itu sebetulnya yang demografi yang cukup surprising buat kita adalah banyaknya ibu-ibu millennials dan juga ibu-ibu muda lah, umur 30, 35, 40, yang mereka itu tadinya tidak mengerti tentang investasi, tapi masuk di aplikasi kami berikan edukasi, dan ternyata mereka menemukan, wah ternyata daripada scroll-scroll belanja online, seruan begini ya, investasi saham. Nah, jadi banyak yang dari mereka bergabung di Saham Rakyat dan menjadi full-time trader sekarang. Itu surprise. Nah, dengan adanya Saham Rakyat Pro sendiri, memang betul banyak pemain-pemain lawas lah istilahnya, yang memang sudah expert di bidang saham, mereka datang. Tapi juga kalau diukur tetap masih banyak user yang baru, karena user baru kita ini berdatangan rutin gitu. Dan orang Indonesia 97% memang tidak mengerti ataupun belum paham mengenai saham. Jadi kalau dibilang ya banyak sekali user-user baru kita. Artinya saham buat mereka yang mau lebih advance bisa ke Saham Rakyat Pro, tapi mereka yang beginner Saham Rakyat yang versi light-nya atau yang biasanya dan gitu ya. Dan itu satu aplikasi ya, jadi bukan dua aplikasi. Jadi modelnya hanya di switch saja, seperti ada toggle di situ, mau yang Pro atau mau yang light, dan semuanya itu gratis. Mungkin Kevin juga ngikutin ya berita yang terjadi di dunia kripto baru-baru ini ya, FTX dan Binance. Kalau Kevin ngelihat apa yang terjadi dengan dunia kripto mempengaruhi investasi digital nggak sih di Indonesia khususnya ya, terutama saham? Orang jadi makin takut nggak sih ketika mereka mulai investasi digital, takutnya nanti kayak yang terjadi sama FTX lagi. Ada pengaruhnya nggak sih, Kev? Apa ternyata malah jadi nge-boost orang-orang untuk investasi saham di reksadana secara digital? Pertama, saya ini bukan pakar kripto ya, jadi saya cuma dengar beritanya, tapi kalau ditanya apa yang terjadi, saya mungkin nggak berkapasitas untuk menjawab. Tapi kalau dilihat kita kan lihat dari data kita pribadi ya. Kalau di kita sih sebetulnya nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruh. Mungkin bisa dibilang malah justru menambah traffic orang yang
oh tadinya mau berinvestasi kripto tapi mungkin belum yakin, lalu akhirnya Heeh. udah saham dulu deh. Oke. Karena kripto kan lebih butuh dedikasi yang cukup tinggi karena dia Betul. marketnya 24 jam buka terus Iya. kan, nggak pernah tutup. Iya. Sedangkan saham mungkin lebih terjadwal. Jadi in a way blessing in disguise ya. Jadi orang udah deh kripto nanti dulu deh, mendingan gue ke yang udah jelas-jelas aja di saham rakyat semuanya ada gitu ya. Kira-kira seperti itulah ya. Ya mungkin ya, bisa dibilang. Oke, untuk mereka supaya lebih percaya lagi dengan investasi digital nih, triknya Kevin dan tim apa sih? Apakah kegiatan marketing gede-gedean, tapi tadi Kevin ngelihat nggak terlalu gede ya? Atau fitur yang lebih user friendly? Atau gimana nih supaya lebih banyak lagi user baru investasi saham secara digital gitu, Kev? Oke, yang selalu kita promosikan nomor satu itu adalah keamanan. Karena kan Hmm, kita ini memang under OJK ya, dan saham itu memiliki sistem transaksi yang menurut saya itu sangat transparan. Kita di saham oke. rakyat itu kan tidak mengelola dana. Jadi ketika ada nasabah yang buka akun investasi di saham rakyat, mereka akan otomatis dibukakan rekening BCA ataupun BRI atas nama pribadi. Jadi bukan Oke. atas nama saham rakyat. Hmm, Ketika ada transfer dilakukan, transfernya ke bank BRI ataupun BCA atas nama pribadi. Sehingga in the first place saham rakyat itu tidak memiliki kuasa atas dana nasabah. Itu ya. satu. Dua, pada saat nasabah melakukan pembelian saham, itu beli sahamnya di bursa ibaratnya, Hmm, lalu sahamnya itu disimpan di lembaga OJK yang namanya KSEI, KSE, Kustodian oke. Sentral Indonesia. Jadi ada storage-nya lah. Nah, Ya. saham rakyat posisinya itu broker. Memang kita itu seperti, gampangnya bilang seperti broker properti lah. Rumahnya bukan Hmm, punya kita, yang mau beli juga uangnya bukan uang kita. Kita ini penengah. Dan memang secara sah dan berizin kita memang diberikan wewenang untuk menjual saham. Dan memang transaksi jual beli saham di Indonesia itu harus melalui sekuritas ataupun broker. oke. Jadi safety-nya guarantee deh ya, Kev ya, di Betul. saham rakyat Jadi ya. safety dulu yang kita berikan, baru Ya. kita berikan fitur, dan memang fitur-fitur kita kalau dari nasabah-nasabah yang sudah download dan setiap hari trading, Hmm. mereka itu seneng karena aplikasi kita itu nggak beribet dan juga to the point gitu, langsung aja beli apa mau jual. Gitu. Oke. Terakhir nih Kev, what next nih untuk saham rakyat nih? Usianya udah 2 tahun ya? Correct me if I'm wrong nih Kev. So, Dan kalau aplikasinya launchingnya waktu kita pertama kali interview ya bulan Februari. tahun berapa sih itu? 2002 deh? Apa 2021 sih? 2022 Oh ini my kita God, baru masih Februari tadi. Masih masih baru kita. baby, masih baby ya. Masih baby Tapi sekali. lumayan ya, growth-nya lumayan. Dan next-nya tahun 2023 targetnya apa nih untuk Kevin dan tim? Oke, kalau sebelum 2023 kita di akhir bulan ini itu ada launching lagi, ini surprise nanti tanggal 30 di Oke. sosial, mudah-mudahan bisa hadir. Jadi kita Ya. ketemu langsung, jangan online-online terus. Ah, Nanti mampir kita undang benar ya. benar benar. Dan 2023 kita sih masih berdoa dan berharap kita bisa menembus 1 juta user. Nah, Oke. caranya gimana ya? Kita ini mungkin berdoanya harus lebih kenceng gitu. Oke, terima kasih Kevin atas waktunya. Sama-sama, Ditunggu terima kasih. update bisnis dari saham rakyat dan kejutan-kejutan lainnya. Sukses terus ya buat saham rakyat Amin, ya. amin. Terima kasih ya. Terima Oke, kasih. bye Kevin. Bye.